Oke, sebelum saya mulai, tolong semua on kamera ya. Ini sudah tergabung 99 mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah Mekanika Tanah 1 dan sekaligus prakteknya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam mungkin warahmatullahi baru wabarakatuh. pertama kali ketemu saya ya. Jadi saya, Waalaikumsalam. saya Salam. perkenalkan dulu, saya adalah Pak Agatha selaku pengampu Mekanika Tanah 1 dan praktek. Dan nanti insya Allah ada dua dosen yang akan mengampu, membantu proses belajar kalian semua. Saya dan Bapak Mahdi Kamalika Kusna Ali STMT. Kebetulan beliau lagi sibuk hari ini, jadi saya yang akan mendampingi dalam BIMTEK pertama hari ini. Nah, dalam proses ini nanti kalian akan didampingi oleh 5 asisten lab yang berasal dari NIM 2022, nanti akan menjelaskan lebih detail bagaimana proses perkuliahan dan praktikum yang akan dilaksanakan di awal September. Nah, gitu ya. Jadi tujuan Jadan BIMTEK ini adalah supaya kalian nanti siap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar ini, proses perkuliahan, ya. Oke, jadi ini akan saya share resume materi yang akan kalian dapatkan nanti di perkuliahan Mekanika Tanah. Oke, sudah terlihat semua ya? Sudah, PPT Pak. saya sudah terlihat ya? Semua? Sudah. Sudah, Pak. Oke, jadi nanti pada saat kuliah Mekanika Tanah 1, itu kita akan membahas, nah ini. Jadi yang pertama adalah terkait bagaimana sebuah properti tanah ya. Jadi bagaimana, ini Metan 2 atau 1 tuh? 1 ya? Bahwa teori kegagalan itu seperti apa, tapi ini adalah dimasuk pertemuan 2 yang ini sudah. Jadi nanti kita akan dijelaskan bagaimana tanah itu semuanya, prosesnya bagaimana, asal usulnya dari mana, dan seterusnya. Ya, itu. Dan intinya bahwa dalam mekanika tanah, kita akan membahas bagaimana tanah itu mampu untuk mendukung sebuah struktur bangunan. Intinya seperti itu. Tapi tidak diaplikasikan secara langsung, tapi kita pahami dasar teorinya dulu. Tanah itu seperti apa? Mulai dari berat volumenya, kemudian mulai dari warnanya atau sifat fisiknya dan seterusnya. Ya. Nah, ini salah satu ilustrasi saja bahwa tanah yang diaplikasikan kepada bagaimana melindungi sebuah dinding penahan. Ya. Ini ya. Nah, nanti kita akan memakai buku referensi. Jadi nanti akan kita share juga PPT-nya untuk dipelajari dulu sebagai bahan di BIMTEK yang kedua. Ini dikasih gambarannya dulu seperti apa. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita ngomong mekanika tanah, tentunya kita akan ingat ya. Jadi kalian harus ingat bahwa sejarah kenapa sih kok ada mekanika tanah? Dan siapa yang istilahnya pertama kali memunculkan sebuah mekanika tanah modern? Sudah direkoded? Sudah. Siapa? Kan begitu. Nah, nanti kalian sejarahnya bisa melihat. Jadi PPT ini nanti akan saya share. Nah, diklik yang biru-biru ini nanti diklik ke buku-bukunya, ke sumber-sumbernya. Nanti kalian bisa baca dulu sebagai bahan BIMTEK yang kedua. Sebelum kalian masuk ke bagaimana mekanika tanah nanti akan diselenggarakan selama kurang lebih 1 semester, yaitu 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Ya, ini nanti bisa dipelajari. Nah,
Terzaghi adalah orang yang pertama kali memunculkan bagaimana suatu mekanisme atau pemahaman teori tanah secara modern. Ya. Dan kenapa tanah itu kok selalu dipelajari? Nah, seperti dia katakan bahwa soil is nature, ya, not by human, tapi by Tuhan, kan itu yang membuat itu. Jadi beberapa step ini bahwa tanah tidak akan pernah seragam. Jarak 1 meter pun akan berbeda. Makanya adanya sebuah pemahaman bagaimana sih teori mekanika tanah. Nantinya setelah mekanika tanah paham, kalian akan masuk ke bagaimana mengaplikasikan teori mekanika tanah ini terhadap apa? Terhadap bentuk-bentuk perkuatan tanah. Contoh misalkan pondasi dangkal, pondasi tiang, dinding penahan batu kali, dinding penahan beton, dan seterusnya. Tanpa memahami soil mekanik atau mekanika tanah, tentunya kalian tidak akan bisa membuat desain yang memang layak atau sesuai dengan kondisi fisik proyek yang membutuhkan. Ya, gitu ya. Oke. Jadi apa saja yang akan nanti dipelajari gambarannya yaitu ini. Beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa geoteknik engineering? Apa itu? What is engineering soil? Dan seterusnya ini. Nah, mungkin nanti kalian di rumah bisa menjawab ini ya. Bagaimana ini jawabannya? Kan begitu. Coba nanti dijawab ya. Nanti kita ulas lagi di BIMTEK yang kedua. Karena tanpa kita memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalian pasti tidak akan pernah bisa mengembangkan apa sih sebenarnya tanah dan apa hubungannya dengan sebuah struktur dan bagaimana menghubungkan kondisi tanah dengan struktur yang ada. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini beberapa karakteristik tanah ya, macam-macam tanah. Ada silt, itu lano, sand, kemudian gravel. Ini adalah ukuran butirannya. Nah ini nanti yang kalian akan hadapi. Dan kalian nanti saat praktikum akan membuktikan ini. Misalkan sand yang kalian kerjakan saat praktikum nanti kondisinya masuk mana? Masuk medium atau fine dan seterusnya. Ada klasifikasi USGS, ASTO, ICM dan seterusnya. Nanti akan kalian temukan di dalam prakteknya. Ya. Oke. Nah, ini beberapa ukuran ya, ukuran dari tanah. Tanah itu ada gravel, sand, silt, clay. Jadi diameter yang paling kecil adalah clay. Dia di bawah 0,02 mikron. Jadi nanti kalau di bahasa labnya, nanti saat masuk lab bahwa tanah lempung itu butirannya berapa? Lolos ayaan 200 kan begitu. Gambarannya seperti itu. Nanti setelah ini, setelah saya paparkan semua, nanti dari masing-masing aslab akan menjelaskan detail-detail apa yang akan dilakukan pada saat proses perkuliahan dan praktikum. Nah, ini adalah beberapa istilah physical soil states atau istilah-istilah yang akan kalian cari nanti. Ini yang dinamakan kalau bahasa Indonesia-nya adalah properties tanah atau sifat fisik tanah. Water content adalah kadar air, void ratio, dan seterusnya. Ini nanti yang akan kalian temukan, akan kalian hadapi, akan kalian analisa. Kenapa ada water content, bagaimana menghitungnya. Kenapa ada void ratio, porositas, degree of saturation, ya, gitu ya. Ini terkait properties. Nah, ini juga masih terkait propertiesnya, bahwa ada berat volume kering, berdasarkan apa? Temuan-temuan. Ya, saya tampilkan tabel ini adalah bahwa di gravel, berdasarkan buku Soil Mechanics of Foundation ini, Muni Budu 2011, halaman 53, itu menyatakan bahwa
Berat volume basah, gamma saya itu adalah berat volume basah, gamma dia ini adalah berat volume kering, nilainya. Kenapa kita harus tahu ini? Karena nanti saat kamu penelitian atau kalian penelitian, tentunya kan juga akan menghitung berat volume besar, berat volume kering, supaya ada parameter pembanding. Apakah yang dihasilkan mahasiswa saat praktikum nilainya itu mendekati ini, kalau mendekati ini terlalu jauh, otomatis ada kesalahan dalam melaksanakan praktikumnya. Apakah menimbangnya atau mengovennya dan seterusnya. Makanya PPT yang ini nanti sebagai acuan kalian pada saat memperoleh hasil. Ya tentunya nanti akan dibantu oleh 5 lab yang akan mencocokkan hasil kalian. Oke ya, ini terkait nilai dari berat volume, porositas, DR itu adalah relative density. Ya, nanti apakah ini detailnya nanti kita bahas nanti pada saat kita kuliah, nanti pada saat kita masuk. Tapi gambaran besarnya nanti akan tahu apa sih yang akan nanti diperoleh di mekanika tanah 1 plus praktikumnya. Nah, ini adalah nilai-nilai atau limit atau konsistensi tanah. Nah, ini biasanya fenomena ini terjadi di mana? Di tanah lempung. Karena berhubungan dengan apa? Kelekatan. Kalau sand, kenapa? Karena dia non plastis. Kelekatannya tidak ada. Sand adalah nilai kohesinya sama dengan 0. Sehingga tidak ada nilainya di sini. Ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kenapa kok C sama dengan ya nanti akan ditemukan di kuliah mekanika tanah 1. Ini yang penting kalian tahu dulu gambarannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk bahwa di dalam praktek di lapangan, mungkin banyak yang sudah mengenal, oh tanah yang dipadatkan, diuruk dan semuanya. Itu sebenarnya ada teorinya juga. Nanti kalian juga akan mendapatkan di dalam apa? Dalam praktikum, bagaimana soil compaction, memadatkan tanah yang benar itu bagaimana. Nah, di sini prinsip dari pemadatan itu seperti ini, ya grafik ini. Tentunya dalam pemadatan ada nilai puncak. Nah, ini. Nilai puncak ini diperoleh dari apa? Setelah tanah ditambahkan air. Begitu ya gambaran kas besarnya. Nanti, oh bagaimana seperti nanti kalian akan tahu. Dan ini akan dilaksanakan di praktikum mekanika tanah. Nah, harapan saya dengan adanya BIMTEK ini dan sudah kayak saya kasih gambarannya, saya harap baik kelas karyawan maupun kelas pagi, itu biasanya kan kelas karyawan ada kelonggaran untuk online. Ya, saya harapkan dengan saya berikan gambaran seperti ini, sebisanya disempatkan untuk offline lah. Karena apa? Memang ini dasar yang sangat penting untuk kalian nanti terjun di lapangan. Karena tanpa kita memahami teori propertis tanah yang ada di mekanika tanah, kalian nanti tentunya dalam mendesain apapun juga, mendesain saluran, mendesain apa kemiringan lereng, mendesain dimensi pondasi dan seterusnya, tentunya tidak akan ada parameter yang jelas karena nanti pasti data tanahnya akan dikira-kira. Kalau dikira-kira ya kacau semua ya kalau pas, kalau enggak ya gitu. Biasanya yang saya temukan di lapangan karena dia properti tanahnya dikira-kira kebanyakan ya dialah over design. Jadi terlalu besar. Karena terlalu takut sehingga memasukkan angka keamanan yang terlalu tinggi sehingga biayanya boros. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga ya nanti juga bisa dikerjakan untuk BIMTEK yang kedua, what is soil compaction dan seterusnya nanti bisa dikerjakan. Nah, paling tidak punya gambaran beberapa pertanyaan-pertanyaan ini untuk membuka wawasan awal ya pola pikir dari mahasiswa yang memang baru pertama kali masuk di dalam perkuliahan mekanika tanah. Oke, saya lanjutkan ini terkait pemadatan. Nah, di dalam pemadatan pun juga ada batasan-batasannya yang sudah diteliti oleh para ahli ya ini. Jadi di sini ada hubungan antara basis limit dan liquid limit. Nah, soil compaction ini berapa ketemunya dengan nilai ini. Nah, grafik ini. Nah, ini nanti juga akan kalian dapatkan di dalam praktikum.
Ya. Nah, ini nilai apa bentuk grafik pemadatan. Nah, ini adalah apa? Uji geser. Uji geser ini adalah untuk menentukan ini tadi, sudut geser tanah, internal effective friction angle. Nanti juga akan kalian dapatkan seperti ini. Ya, di dalam praktikum berapa menentukan nilai C kohesi tadi yang saya sebutkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga nanti juga coba kalian kerjakan ya untuk materi BIMTEK yang kedua di hari Sabtu waktu yang sama ya. Dan saya ingatkan BIMTEK ini wajib. Jadi untuk mahasiswa yang akan mengambil mekanika tanah 1 wajib mengikuti ini ya. Nanti ada sertifikat yang akan kita keluarkan setelah BIMTEK yang kedua. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk apa ya, Pak saya enggak bisa karena ini wajib ya. Jadi karena kita adakan Zoom dan waktunya juga sore, istilahnya kita menyesuaikan ya supaya semua bisa ikut. Jadi kalau nanti di hari ini BIMTEK hari ini belum ada yang bisa, saya kasih kesempatan di BIMTEK kedua. Kalau memang tidak ikut ya dengan terpaksa ya apa ya, mohon maaf hapus saja KRS-nya kalau sudah lanjut KRS. Percuma kamu nanti ikut, tidak akan pernah lulus kalau tidak mengikuti BIMTEK ini ya. Gitu ya, mohon ini sebagai catatan dan perhatian. Dan sebagai gambaran, saya kalau menilai mahasiswa, utama adalah saya menilai sikap dari mahasiswa. Ya, perkara kamu menjawab betul atau salah itu urusan nanti. Ya ini perlu diingat ya bagi semua saja karena baru pertama kali ketemu saya bahwa saya menilai mahasiswa itu adalah utama adalah sikap. Bagaimana dia menghargai dosen, bagaimana dia peduli dengan dirinya sendiri terkait tugas, terkait absen, terkait ketepatan waktu mengumpulkan tugas dan seterusnya. Ya, itu ya. Jadi ada mahasiswa tidak pernah masuk dan semuanya. Ya saya jawab, kalau kamu pengen lulus, kamu saja tidak menghargai diri kamu sendiri, bagaimana dosennya menghargai kamu? Ya itu gambarannya ya. Tolong ini diperhatikan betul dan saya kasih gambaran di awal juga bahwa saya tidak ada remedi, tidak ada pengulangan dan tidak ada tambahan tugas, rekomendasi dari apapun, dari dekan, dari rektor itu saya abaikan. Ya, tolong ini di awal ini diperhatikan. Jadi saya sekali menilai sekali jadi. Tolong di awal ini benar-benar diperhatikan, sempatkan karena toh itu juga tidak memerlukan waktu lama. Kenapa seperti ini? Kita harus saling menghargai efisiensi waktu. Saya juga punya kesibukan yang lain, kalian mahasiswa juga kesibukan lain. Kalau harus mengulang tugas baru, UTS baru, UAS baru, ngapain? Pernah nggak efisien? Kita kerjakan sesuai jadwal ini, selesai, kumpulkan tepat waktu, clear, lulus semua dengan nilai maksimal, selesai sudah. Ya, itu ya. Ini perlu saya tekankan. Ya, sekali menilai jadi dan nanti di akhir akan ada rekap detail apa yang kalian kerjakan, mulai tugas, UTS, UAS dan seterusnya. Entah nanti bagaimana prosesnya, misalnya nilai prakteknya dan nanti akan muncul semua. Ya, itu ya. Nanti di akhir presentasi saya nanti silakan buka pertanyaan, silakan untuk bertanya, saya kasih waktu nanti sekitar 10-15 menit. Nanti setelah selesai akan dilanjutkan oleh 5 aslab dalam menjelaskan beberapa detail praktikum yang akan dilaksanakan termasuk alatnya, prosesnya dan seterusnya. Oke. Saya lanjutkan, ini masalah geser, nanti akan ini gambaran-gambaran nanti akan kalian kerjakan di mana? Diuji geser langsung. Nanti alatnya bisa ditunjukkan ke apa aslab nanti bisa memberikan gambaran. Sekilas ya. Nah, yang terakhir ini terkait bagaimana kita mengetahui uji tekan bebas. Kalau kita ngomong beton adalah uji tekan konkret. Ini kalau ini adalah tanah, ini juga ada. Nah, nanti juga akan kalian lakukan sendiri ya dengan menganalisa menggunakan grafik ini. Nah, ini. Nanti akan memperoleh grafik tegangan-tegangan seperti ini. Nah, ini setelah diuji UCS akan tanah akan menjadi seperti ini. Nah, jadi nanti apa yang kalian dapatkan di dalam
perkuliahan mekanika tanah, gambaran untuk terkait properti tanah kita akan memperoleh seperti ini, bagaimana spesifik gravity dan seterusnya, dan kita akan tahu nanti ASTM berapa yang akan digunakan. ASTM adalah standar metode yang digunakan pada saat nanti kalian praktikum. Kalau spesifik gravity menggunakan D854, grain size determination menggunakan ini, water content, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi nanti PPT ini akan saya share, silakan sumber yang di dalam referensi ini silakan di-download ya, di-download untuk dipelajari. Karena nanti sumber yang akan saya pakai di dalam perkuliahan dan praktikum akan menggunakan 3 buku ini. Utamanya ini, nanti akan ada tambahan dari artikel dan semuanya nanti. Tapi 3 buku ini tolong ini nanti bisa diklik ya. PPT ini bisa diklik, nanti menuju ke sumbernya, nanti kalian download dan pelajari sebagai materi BTEK yang kedua. Oke, saya pikir dari saya sudah. Nah, nanti jangan lupa ya, di sini ada pertanyaan. Silakan dikerjakan. Ya, nggak usah dikumpulkan, nanti kita bahas di BIMTEK yang kedua. Harapan apa? Supaya kalian semua paham ya, maksudnya sedikit gambaran. Oh, seperti ini. Nah, kerjakannya nggak usah susah, kerjakan semua jawabannya hanya tidak perlu butuh waktu, nggak ada semenit kamu mengerjakan ini. Bagaimana caranya? Ya gunakan aja ChatGPT. Ya, gunakan ChatGPT nanti tolong ajari ya. Nanti menggunakan prompt-nya ChatGPT nanti kamu ajari, praktekkan aja sekali. Ya. Iya hari ini. Ini aja hari ini kan fokus ke gambaran, nanti detailnya minggu depan. Ya, nanti ajari aja, nanti biar diajari si ini ya Mbak Nur Romatin untuk bagaimana menggunakan ChatGPT dalam menyelesaikan masalah apapun juga. Ya, jadi sekarang itu zaman AI. Jadi nggak ada yang susah, gitu ya. Tapi yang penting setelah muncul jawaban dari ChatGPT, kalian bisa menjustifikasi apakah jawaban ini benar. Kalau benar, dasarnya apa? Buku referensinya apa? Itu yang penting. Ya, gitu ya. Nanti pada proses mekanika tanah, nanti saya wajibkan semua akan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok, jumlahnya nanti 6 orang. Idealnya itu 3 cewek, 3 cowok. Ya. Jadi nanti kelas karyawan sendiri, kelas reguler sendiri. Jadi tidak bisa campur antara karyawan dan reguler, nggak bisa. Ya. Dari 6 orang itu jangan, harapan saya atau wajib ini, jangan lebih banyak ceweknya. Lebih banyak cowoknya lebih bagus. Ya, gitu ya. Karena nanti praktikum itu berat. Biasanya pagi sampai hampir malam. Ya. Tergantung kalian, kalau kalian begejekan aja nggak serius bisa kemarin sampai jam 12 malam karena gagal terus tak suruh ngulang. Jadi harapannya ada BIMTEK ini supaya kalian tidak melakukan kesalahan, hasilnya valid sehingga tidak perlu mengulang. Kalau salah terus ya mengulang terus. Pulangnya bisa malam sampai jam 12 malam. Yang saya juga capek, asisten lem juga capek. Makanya tolong dari setiap penjelasan ini dihayati, dirasakan, kemudian dilakukan. Kalau ada pertanyaan masih bingung silakan ditanyakan. Ya. Ya, nanti setelah membuat kelompok nanti ada pengumuman lagi saya share untuk membuat Google Drive kelompok. Setelah Google Drive kelompok nanti membuat Google Drive NIM. Nah, itu wajib. Nah, saat membuat Google Drive tolong jangan menyuruh temannya. Buat sendiri-sendiri berdasarkan email masing-masing. Ini yang sering terjadi. Ya, begitu menyuruh temannya, akhirnya kan di akhir itu akan saya restriksi, saya batasi. Jadi yang bisa buka adalah yang buat itu, sehingga kesulitan tidak bisa buka, akhirnya masalah. Ya, tolong ini nanti kalau ada perintah membuat Google Drive, itu tolong nanti memakai emailnya sendiri-sendiri, jangan menyuruh orang lain. Ya, gitu ya. Oke, itu gambaran sekilas dari saya. Nanti akan dilanjutkan ke 5 aslab. Mungkin dari penjelasan ini silakan saya kasih 5-10 menit untuk mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Ini saya stop share sungguh. Ayo silakan, monggo. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada nanti dilanjutkan ke penjelasan detail dari aslab. Mungkin siapa dulu? Izin Pak, tanya Pak. Ya silakan. Monggo. Saya Ahmad Effendi Pak dari kelas 4 semester 3 Pak.
Oke ya, dari anu ya, karyawan ya. Iya Pak, betul Pak. Ya ya, gimana gimana. Berarti nanti untuk praktekum itu harus wajib ke kampus berarti ya Pak? Kalau karyawan sih ada bisa online ya, maksudnya nanti tidak praktikum, tapi dikirimi data aja membuat laporan. Oke, Tapi berarti ya sama ada kayak semester sebelumnya gitu juga ya Pak? iya, makanya tapi harapan Iya, saya itu semua bisa praktek karena bayar mahal-mahal kalau nggak praktek ngapain kan gitu kan. iya Pak. Tapi karena kita ada himbauan dari Bapak Rektor kalau karyawan itu kan harus ada kebijakan karena memang kita ada dua dua anu ya, dua mahasiswa jalur karyawan yang istilahnya tidak di Kediri di luar pulau dan semuanya makanya ada dibuka untuk online Betul. ya. Berarti Tapi sebetulnya kalau nanti apa kemarin ada kalau kelompok ya berarti tetap bikin nanti ya Pak? Untuk yang kelas karyawan juga. ya tetap bikin, tetap bikin, tetap bikin. Ya tetap online nanti kita akan kirimkan data, kita kasih template laporannya seperti ini dari data ini nanti silakan dibuat ada nanti semua kelompok ini. Kalau dulu ada saya pisah perorangan itu akhirnya ribet ya. Jadi saya kesulitan makanya sekarang kelompok aja semua silakan nanti pilih online ataupun offline. Kalau untuk karyawan, tapi kalau untuk reguler wajib offline. Nah, gitu. Terima Ya, kasih gitu Pak. ya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ya, oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya Pak izin bertanya, Nanti ya, silakan. Dari untuk kelompoknya itu dipilihkan apa milih sendiri-sendiri Pak, dan berapa batas maksimalnya? ini dari siapa ini? Nama NIM? Saya Pak Daniel Jalu Alfred Caksono dari kelas Hmm. pagi dengan NIM 2023 05 01 07 43. Oke, oke. Ya, pertanyaannya silakan. Untuk kelompoknya itu dipilihkan sendiri, dipilih apa memilih sendiri, dan batas maksimalnya berapa orang Bapak? Ya. Jadi kelompok saya bebaskan ya, silakan milih sendiri, maksimalnya 6 orang. Maksimal 6 orang ya. Tapi ya jangan kamu buat minimal, kamu nanti saat praktikum kesel dewe. 6 itu sudah ideal. 5 ya rodok soro, pemane 4. Dan gitu. Kemana ada yang memaksa 3, ya wes kalau kamu ya wes kesel dewe, karo-karoan kan gitu. Jadi 6 itu sudah ideal ya. Dan jangan banyak ceweknya, itu ya. Jadi maksimal cewek dalam satu kelompok 3, enggak boleh lebih dari itu, kesel nih kok. Enggak, kasihan. Ideal, sangat ideal itu cowok 4, cewek 2. Itu sangat ideal. Ya. Oke ya, jadi kelompok silakan pilih sendiri, kelas karyawan sendiri, kelas reguler sendiri. Untuk kelas 1 dan 2, 3, 4 silakan enggak masalah. Jadi 1 bisa gabung kelas 2, 3 bisa gabung kelas 4. Jadi tidak saya batasi kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri. Biar memudahkan kalian dalam memilih. Ya mungkin pas diacak kelompokmu di kelompok kelas 1, kelas 2 kan repot. Ya sudah, sekarang saya kasih kebebasan supaya apa? Membentuk sebuah kelompok yang kompak, aktif semua, saling membantu, itu tujuannya. Nah, nanti tolong saya nggak mau ada kelompok yang ketua kelompoknya tok yang kerja. Jadi nanti setiap kelompok itu harus memberikan report nama ini mengerjakan apa, nama ini apa, ini apa, ini apa, harus dikerjakan semua. Jadi ada pemisahan, nanti akan dicek oleh Aslab. Begitu yang mengerjakan ketuanya saja ketua saja ketahuan, yang saya nilai hanya ketuanya, lainnya tidak lulus semua. Ya ini mohon diperhatikan. Ya, jadi banyak orang buat kelompok yang kerja hanya 1 sampai 2 orang. Gitu ya. Tujuan kelompok untuk memudahkan dalam menyelesaikan sebuah tugas. Karena praktek itu berat. Maksudnya bukan susah, tapi berat itu apa? Ya banyak yang dikerjakan. Ya mau video, ya dokumentasi, ya membuat laporan, ya menghitung. Nah, macam-macam. Ya mencari referensi, kan begitu. Jadi makanya ada kelompok 6 orang membuat satu laporan. Begitu ya? Ya, terima Oke. kasih Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Monggo. Pak, saya Bu dari kelas karyawan kelas sore kelas 4 Pak. Ya, Itu ya, silakan. untuk izin bertanya untuk prakteknya itu Hmm. apakah
6 kan seumpama kita kan ada 6 orang ya Pak. Itu apa harus hadir semua atau yang umpama yang berhalangan bisa online Pak? Oh gitu. Ya namanya praktek, kalau online semua, kalau praktek ya praktek semua. Jadi tujuannya Oh, gitu. tercapai. Sekarang contoh begini, misalkan 6 orang, 3 online, Ya. 3 praktek. Yang online enak, yang 3 mati di sini. Geblak semua. Prakteknya berat kok. Kan gitu. Gitu ya, paham ya? Jadi Oke, kalau paham, ada Pak. satu kelompok mau online ya satu kelompok online semua, jangan dipisah-pisah gitu. Yang praktek di sini aslabnya juga susah, saya susah. Nah, gitu. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi Ya, terima silakan kasih banyak, Pak. diputuskan nanti. Ya, gitu nggih. Ya, Dan ya. gini harapan saya sebelum nanti masuk di BIMTEK kedua, kelompok harus sudah jadi semua ya. Nanti dilaporkan kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, 3 ini. Jadi kelompok 1 di kelas karyawan nanti siapa sampai dan seterusnya. Kelompok 2 di kelas reguler berapa? Nanti sudah akan saya data di BIMTEK yang kedua pada hari Sabtu minggu depan. Ya, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jangan lupa absennya ya. Ini sambil direkap oleh Aslab. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, akan saya serahkan ke Aslab, 5 orang Aslab ini, yaitu nanti kamu dulu ya. Ini Mas Dery Maharnindra dari NIM 2022 pagi. Jadi kakak kelas kalian satu angkatan nanti akan menjelaskan lebih rinci, tapi tidak detail. Detailnya praktikum dan semua akan dibahas di BIMTEK yang kedua. Nanti kita akan bahas detail. Oke, silakan Mas Dery untuk melanjutkan ini. Saya akhiri dulu ya. Nanti akan saya masuk lagi di sesi akhir setelah semua Aslab menjelaskan. Oke, silakan Mas Dery. Baik, terima kasih kepada Bapak Agatha yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang nanti apa saja sih yang dilakukan saat kegiatan praktikum. Nah, nanti pada saat kegiatan praktikum itu kita ada 5 pengujian, yaitu ada pengujian atomic limit, yaitu ada menguji batas cair dan batas plastis dari suatu tanah yang nantinya akan memberikan nilai plasticity index. Terus yang kedua ada gradasi ayakan, yang keempat ada pemadatan tanah, yang kelima ada uji geser, yang keenam ada uji tekan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agatha tadi, batas cair atau batas plastis dari suatu tanah itu merupakan pengujian dari atomic limit, di mana pengujian ini akan bertujuan untuk menghitung kadar air pada kondisi plastis menuju cair. Nah, hasilnya akan berupa nilai kadar air di kondisi plastik menuju cair. Ini juga ada outline bahasanya, di mana dari uji atomic limit itu mengacu pada metode atau bahan acuan yaitu ASTM D4318, dan juga di buku mata kuliah juga ada menggunakan Principle of Geotechnics yang edisi yang ke-9. Nah, nanti untuk mungkin dari teman-teman udah dibuka ya untuk konsep praktikum ini, juga udah di-share oleh pihak laboratorium di bagian administrasinya. Terus untuk gradasi ayakan. Gradasi ayakan ini juga mengacu pada ASTM, tapi beda panduan, yaitu menggunakan metode ASTM C136 menggunakan alat shift shaker. Nah, dari alat shift shaker ini nanti ada beberapa nomor gradasi ayakan. Mulai dari nomor 3/4 sampai ayakan nomor 200.
Nah, tujuan dari praktikum ini nanti adalah menghitung berat yang tertahan pada setiap ayakan. Nah, nanti kan kurang lebih ada sekitar 8 jenis ayakan. Nah, itu nanti akan dihitung setiap berat yang tertahannya. Nah, hasilnya nanti akan berupa grafik, nilai koefisien gradasi, dan juga nilai koefisien keseragaman. Nah, dari tujuan ini kan pada saat gradasi kan tanah butirannya tidak sama ya. Mungkin ada yang besar, kecil, dan juga bahkan ada yang batu-batu kecil gitu. Jadi nanti ini digunakan sebagai parameter untuk menentukan jenis tanah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agatha di awal tadi, tanah ini merupakan jenis dari tanah pasir ataukah lempung ataukah lanau atau juga dapat berupa lempung berpasir. Nah, dari ketiga uji ini, dari uji atebek limit dan gradasi ayakan akan menghasilkan manfaat. Manfaatnya atau aplikasinya di lapangan. Jenis tanah yang diperoleh akan memberikan identifikasi terhadap kemampuan tanah menyerap air, sifat fisik tanah, kandungan organik dalam tanah, subgrade rating, dan juga pemanfaatan tanah. Nah, yang ketiga ada uji pemadatan tanah atau standar proctor test. Nah, ini sama juga mengacu pada ASTM D698 menggunakan alat automatik standar proctor. Nah, nanti untuk gambaran alat-alatnya ini akan diberi ilustrasi pada saat akhir presentasi ya. Nanti ada video praktikum. Nah, tujuan dari praktikum ini menghitung energi pemadatan, menghitung berat volume kering, dan juga menghitung kadar air optimum. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, jadi pemadatan ini suatu metode perbaikan tanah ya, di mana hasilnya nanti akan dapat berupa grafik berat volume kering dibandingkan dengan kadar air yang didapat. Jadi ntar itu di pemadatan itu kurang lebih ada sekitar 6-7 sampel lah, 7 sampel tanah yang akan dipadatkan. Jadi dalam setiap sampel itu kandungan kadar air yang diberikan itu beda-beda. Misalkan dalam satu tanah kering, jadi tanah kering kan kadar airnya 0%, nanti itu ditambah mulai peningkatan mulai 5%, 10%, 15%, dan lain seterusnya. Nah, nanti itu hasilnya akan mendapatkan hasil tanah terpadat. Kan biasanya tanah ada pori-pori. Nah, tujuan pemadatan ini untuk memperkecil pori-pori dari tanah tersebut. Nah, hasilnya ini juga dapat nanti dibahas sebagai acuan dalam menentukan jenis alat pemadatan yang digunakan. Yang kedua sebagai acuan evaluasi hasil pemadatan. Yang ketiga sebagai acuan penambahan air pada proses pemadatan di lapangan. Yang keempat ada acuan sebagai dalam melakukan sebuah uji laboratorium. Nah, manfaat yang aplikasinya di lapangan ini yaitu menghasilkan komposisi material pemadatan yang sesuai. Jadi maksudnya komposisi material pemadatan yang sesuai ini ntar antara kondisi tanah dan juga penambahan air atau apapun itulah yang digunakan dalam metode pemadatan itu komposisinya harus sesuai. Jadi tidak seperti sudah dijelaskan oleh Pak Agatha tadi, biar tidak memangkas boros dalam biaya. Terus yang kedua meningkatkan tingkat kestabilan tanah. Yang ketiga menurunkan pemampatan tanah. Pemampatan itu konsolidasi kan biasanya kalau tanah kurang padat kan dapat menyebabkan turunnya dari bangunan itu sendiri ya. Terus juga meningkatkan kerapatan tanah, meningkatkan rating pada lapis fondasi jalan. Terus yang kelima uji geser langsung. Ini uji yang keempat ya. Ini juga mengacu pada ASTM D3080 menggunakan alat praktikum yaitu direct shear test. Mungkin nanti alat praktikum ini berbeda dari yang akan dipaparkan di video karena ini nanti alatnya terbaru. Jadi alatnya nanti nggak manual lagi, jadi teman-teman nggak usah perlu menulis data. Jadi nanti alatnya otomatis. Datanya akan muncul langsung secara real time menggunakan software. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin ada di BIMTEK yang kedua.
Terus tujuan praktikum dari geser ini menghitung kohesi tanah dan juga menghitung sudut geser dari tanah. Hasil praktikumnya yaitu ada berupa kuat geser, nilai kohesi tanah, dan nilai sudut geser tanah. Pembahasan dan hasil praktikum yang didapat menentukan kelekatan tanah. Maksudnya menentukan kelekatan tanah ini, tanah itu homogen. Jika dalam keadaan padat, mungkin itu sudut gesernya akan lebih tinggi dan itu semakin bagus ya kalau dalam pengujian. Terus manfaat dari hasil aplikasi di lapangan sebagai acuan untuk mengetahui tekanan aktif dan pasif tanah sebagai korelasi dalam membuat desain talut, dinding penahan, atau menggambarkan garis dan bidang kelongsoran tanah, dan juga sebagai parameter dari tanah dalam merencanakan fondasi dangkal maupun fondasi dalam. Nah, yang terakhir ini ada uji tekan bebas. Mungkin teman-teman yang dari semester 3 pernah melakukan uji tekan sebelumnya, yaitu yang dilakukan pada saat praktikum beton. Sebenarnya konsepnya sama saja, cuman yang ini yang ditekan itu adalah tanah. Nah, ini juga mengacu pada ASTM di 2166. Alat yang digunakan yaitu unconfined compression machine. Tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai kuat tekan bebas pada tanah, yaitu ketika tanah ditekan itu mampu menerima beban berapa sih. Jadi ntar bisa diketahui pada uji UCS ini. Nah, ini juga dapat dibahas ntar, yaitu sebagai parameter menentukan tingkat kekuatan dari tanah. Aplikasinya di lapangan mengetahui daya dukung tanah asli sebagai parameter dalam menentukan uji lanjutan. Jadi nanti teman-teman pada saat melakukan praktikum ini, ntar ada beberapa praktikum yaitu ada sebanyak 5, ataupun kalau dipecah-pecah ada sebanyak 6 ini. Nah, nanti itu hasilnya akan berhubungan dari satu sama lain. Jadi enggak individu ini. Jadi misalkan ini batas cair, batas plastis, dan gradasi ayakan ini kan praktiknya beda-beda. Tapi ini tujuannya yaitu untuk mengetahui jenis tanah. Jenis tanah apa sih yang kalian amati, yaitu tergantung sampel yang kalian ambil juga nanti. Terus ini uji pemadatan. Uji pemadatan ini juga diambilnya dari gradasi ayakan, yaitu tanah yang lolos ayakan 4. Terus uji geser langsung dan juga uji kuat tekan bebas. Ini nantinya sampelnya akan diambil dari uji pemadatan. Jadi nanti di uji pemadatan itu ada sekitar sampel tabung lah. Kurang lebih diameternya ada 15 cm dengan tingginya 15 cm juga. Tapi itu bentuknya tabung, nanti akan kalian potong kecil-kecil sesuai dengan mol. Mol itu tempat sampel atau tempat membentuknya sampelnya. Itu nanti dari hasil uji pemadatan yang memiliki kadar air optimum dan berat volume maksimumnya. Jadi nanti setelah uji itu akan mengetahui langsung berapa hasil yang didapat. Nah, dari sampel tersebut akan dilakukan pada uji geser langsung dan uji tekan bebas. Mungkin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video yang sebelumnya ya, atau video habis ini maksudnya. Nah, ini kan udah di-share oleh pihak laboratorium di administrasi pengumuman. Itu nanti bisa kalian buka. Ini juga udah ada link briefnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pemutaran video dan juga penampilan sekilas. Apa sih nanti Excel perhitungan yang akan kalian dapat, maksudnya ntar gambaran umumnya seperti apa, grafik-grafiknya seperti apa, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nur Rohmatin. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Rohmatin. Saya di sini sebelumnya mau menampilkan video terkait
praktikum dari tahun sebelumnya. Izin share screen terlebih dahulu. Dikatakan. Di dalam video ini, kita akan memahami secara mendalam tentang berbagai pengujian yang digunakan untuk menganalisis sifat fisik dan mekanik tanah. Adapun beberapa pengujian yang akan dilakukan adalah 1. Pengujian gradasi Ayaka, 2. Pengujian hydrometer, 3. Pengujian konsistensi, meliputi liquid limit, plastik limit, dan plastik limit. Pengujian kepadatan atau standard pressure test. 5. Pengujian kuat geser atau direction. 6. Pengujian unconfined compressive strength atau UCS. Pengujian gradasi Ayaka. Kita akan memulai praktikum dengan langkah yang pertama, yaitu pengujian gradasi Ayakan. Sebuah pengujian untuk mengevaluasi distribusi ukuran butir dalam sampel tanah. Hasil dari pengujian ini dapat digunakan untuk menentukan jenis tanah dan dapat memberikan informasi penting dalam perencanaan dan analisis proyek konstruksi. Dalam pelaksanaannya akan digunakan referensi dari ASTM C136. Tahap pertama adalah persiapan sampel tanah. Ambil sampel tanah kurang lebih 1 kg dari area yang akan diuji. Dan pastikan sampel tersebut mewakili kondisi tanah di lokasi tersebut. Kemudian, bersihkan sampel tanah dari material selain tanah. Keringkan sampel hingga kadar air tanah 0%. Dengan cara keringkan menggunakan oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, ambil sampel tanah yang sudah kering. Setelah sampel siap diuji, persiapkan alat pengujian gradasi Ayakan, yaitu sieve shaker. Ambil Ayakan dengan nomor 4, 10, 30, 40, 80, 100, dan 200. Susun Ayakan tersebut dari nomor terkecil hingga terbesar dengan nomor terkecil berada di atas. Tambahkan wadah di bagian paling bawah untuk mewadahi tanah yang lolos Ayakan nomor 200. Letakkan susunan Ayakan tersebut dalam alat sieve shaker. Masukkan sampel tanah yang sudah dikeringkan tadi ke dalam Ayakan yang telah disusun dari atas. Tutup Ayakan menggunakan penutup. Kunci Ayakan agar tidak lepas saat alat dijalankan. Setting sieve shaker selama 7 menit dan pencet start. Ayakan akan berjalan selama 7 menit. Setelah alat selesai mengayak, buka kunci dan lepaskan penutup Ayakan. Ambil Ayakan dan timbang tanah yang tertahan pada masing-masing Ayakan. Catat berat tanah tersebut pada formulir yang telah disediakan. Proses pelaksanaan pengujian gradasi Ayakan telah selesai dan sekarang kita lanjut bagaimana cara melakukan pengujian Attenborough limit. Pengujian Attenborough limit. Pengujian ini digunakan untuk menentukan batas-batas konsistensi tanah. Adapun batas-batas tersebut antara lain adalah batas cair atau liquid limit dan batas plastik atau plastik limit. Liquid limit atau batas cair adalah keadaan di mana kadar air tanah pada kondisi tanah mulai berubah dari keadaan plastis menjadi cair. Keadaan plastik limit adalah keadaan di mana kadar air transisi dari keadaan semi padat ke keadaan plastis. Hasil dari liquid limit dan plastik limit tersebut dapat digunakan untuk menentukan plasticity index. Salah satu implementasi dari pengujian ini digunakan untuk menentukan jenis tanah. Dalam pelaksanaannya akan digunakan referensi dari ASTM D4318. Langkah pertama dalam pengujian Attenborough limit ini adalah mempersiapkan sampel yang telah lolos Ayakan nomor 40. Pastikan sampel yang digunakan mempunyai kadar air 0%. Dengan dikeringkan terlebih dahulu melalui oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah sampel selesai disiapkan, siapkan alat-alat pengujian liquid limit seperti Casa Grande Roofing Tools, penggaris, wadah, botol yang telah berisi air bersih, dan spatula.
Masukkan tanah secukupnya pada wadah dan tambahkan air secukupnya. Aduk tanah hingga air tersebar secara merata. Setelah dirasa cukup, masukkan sampel tanah ke dalam alat Casagrande menggunakan spatula. Ratakan tanah menggunakan spatula. Belah sampel tanah menggunakan grouping tools. Setelah tanah terbelah, jalankan alat Casagrande dan hitung pukulan dari alat tersebut. Siapkan penggaris untuk mengukur jarak antara belahan tersebut setelah dijalankan. Perhitungan pukulan selesai apabila tanah dapat menutup sepanjang 12,5 mm. Catat jumlah pukulan dan ambil sampel tanah yang telah selesai diuji tersebut ke dalam cawan. Timbang tanah tersebut dan catat beratnya. Masukkan sampel tanah ke dalam oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah kering, timbang berat tanah tersebut dan catat hasilnya. Liquid limit didasarkan pada kadar air tanah saat terjadi pukulan ke-25 pada alat Casagrande. Namun, sangat sulit untuk menyesuaikan kadar air tanah untuk menutup sepanjang 12,5 mm pada 25 pukulan. Oleh karena itu, pengujian liquid limit harus dilakukan setidaknya 5 kali dengan kadar air yang berbeda-beda, sehingga akan didapatkan jumlah pukulan yang berbeda pula. Direkomendasikan untuk didapatkan hasil pukulan di rentang antara kurang dari 25 dan lebih dari 25. Setelah didapatkan data hasil pengujian liquid limit, kita lanjut ke pengujian plastik limit. Hasil dari pengujian liquid limit akan digambarkan dalam sebuah grafik hubungan antara jumlah pukulan dengan kadar air. Dari grafik tersebut akan terbentuk sebuah persamaan yang digunakan untuk menghitung kadar air pada pukulan ke-25. Adapun nilai X sebagai jumlah pukulan dan Y sebagai kadar air. Setelah kita menyelesaikan pengujian liquid limit, selanjutnya kita akan melakukan pengujian plastik limit. Siapkan alat plastik limit terlebih dahulu seperti plat kaca, botol yang berisi air, dan batang pembanding dengan diameter 3,2 mm. Ambil sampel tanah kering yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan campurkan dengan air secukupnya hingga merata. Ambil sampel tanah tersebut sekitar 1,5 hingga 2 gram dan bentuk tanah yang dipilih tersebut menjadi bulat. Jatuhkan sampel tanah yang berbentuk lingkaran tersebut dari atas. Apabila sampel tanah melekat pada plat kaca, maka hal tersebut mengindikasikan terlalu banyak kadar air, sehingga perlu ditambahkan tanah kering kembali. Apabila tanah yang dijatuhkan pecah, maka mengindikasikan kurangnya kadar air, sehingga perlu ditambahkan air. Sampel yang dapat digunakan adalah tanah yang dijatuhkan dari atas, mampu sedikit berlinding, tidak melekat, dan tidak pecah. Gulung sampel tanah tersebut menggunakan tangan dengan diameter yang seragam hingga berdiameter 3,2 mm atau menyamakan dengan batang pembanding. Tekanan tangan atau jari yang dibutuhkan akan sangat bervariasi sesuai dengan tanah yang diuji. Tekanan yang dibutuhkan biasanya meningkat dengan meningkatnya plastisitas. Tanah rapuh dengan plastisitas rendah sebaiknya digulung di bawah tepi luar telapak tangan atau di pangkal jari. Ketika tanah mencapai diameter 3,2 mm, gulungkan lagi sampel tanah hingga sampel tanah putus. Apabila tanah belum mencapai diameter 3,2 mm dan terjadi putus, maka sampel tersebut tetap dapat digunakan. Sampel tanah yang telah putus-putus, ambil dan letakkan pada cawan. Kemudian timbang dan catat berat basahnya. Masukkan ke dalam oven. Siap. Ambil sampel tanah yang sudah kering dan timbang beratnya. Catat hasil tersebut pada formulir. Setelah didapatkan hasil liquid limit dan plastik limit, indeks plasticity dapat dihitung dari nilai liquid limit dikurangi dengan plastik limit. Indeks plasticity dapat dikategorikan melalui tabel Burmeister 1949. Hasil batas-batas table ini dapat digunakan untuk menentukan tanah. Pengujian tekan bebas UTS. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui nilai kuat tekan tanah bebas. Salah satu implementasi dari pengujian ini sebagai parameter menentukan tingkat kekuatan tanah dalam menerima beban.
Dalam pelaksanaannya akan digunakan referensi dari ASTM D216. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari sampel tanah dengan menggunakan cetakan. Setelah itu, keluarkan tanah dari cetakan untuk disiapkan pada tahap pengujian. Kemudian, sampel tanah dimasukkan ke dalam mesin unconfined compression machine. Setting vertical dial reading dan juga load dial reading guna dilakukan pembacaan pada saat pengujian. Pastikan vertical dial reading dan juga load dial reading dalam keadaan normal tanpa beban atau disposisi 0. Jalankan mesin dengan menekan tombol up supaya sampel mendapat tekanan. Catat setiap 1 menit dengan nilai vertical dial reading dan juga load dial reading mendapatkan hasil angka putaran pada formulir. Jika jarum pada vertical dial reading sudah tidak bisa berputar kembali, maka ujian sudah selesai. Setelah didapatkan hasil pengujian, tekan bebas ini dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan tanah dalam menahan tekanan aksial atau gaya tekan tanpa adanya dukungan lateral yang signifikan, khususnya pada tanah lempung. Proses pelaksanaan pengujian tekan bebas atau UCS telah selesai, dan sekarang kita lanjut bagaimana cara melakukan pengujian pemadatan tanah. Pengujian pemadatan tanah. Pengujian ini digunakan untuk menghitung energi pemadatan, menghitung berat volume kering maksimum, dan menghitung kadar air optimum pada tanah. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui energi pemadatan, berat volume kering maksimum, dan kadar air optimum pada tanah. Dalam pelaksanaannya akan digunakan referensi dari ASTM D698. Kamu gak lapar lagi. Masya Allah. Mepet. Nih, ikut aja. Karena kan ada review sedikit iklan. Langkah pertama dalam pengujian pemadatan tanah ini adalah siapkan sampel yang telah lolos saringan nomor 4. Kemudian masukkan ke dalam oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Ambil sampel tanah yang sudah kering dari oven. Setelah itu siapkan tanah kering maksimal sebanyak 2 kg. Siapkan juga air dengan prosentase yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik pada tanah yang akan diuji. Kemudian sampel tanah dimasukkan ke dalam loyang. Campurkan tanah dengan air secara merata. Sampel tanah dibagi menjadi 3 loyang. Sebelum dimasukkan sampel, mold terlebih dahulu diolesi menggunakan pelumas. Sampel tanah dimasukkan ke dalam mold sebanyak 3 lapis. Tumpuk setiap 1 lapisan dengan mesin TS356 Proctor dan CBR mesin sebanyak 25 tumpukan. Ambil sampel tanah dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Timbang sampel yang sudah dilakukan proses pengujian pemadatan, kemudian catat di lembar formulir praktikum. Masukkan ke dalam oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Ambil sampel tanah yang sudah kering dan timbang beratnya. Catat hasil tersebut pada formulir. Pengujian pemadatan tanah dilakukan berkali-kali hingga didapatkan berat volume kering maksimum. Jadi setelah digambar dengan grafik ada titik teratasnya. Hasil dari pengujian pemadatan tanah ini dapat digunakan untuk optimalisasi kepadatan tanah di lapangan, sehingga membantu tanah dan mengurangi risiko penurunan. Proses pelaksanaan pengujian pemadatan telah selesai dan sekarang kita lanjut bagaimana cara melakukan pengujian kuat geser. Pengujian kuat geser. Pengujian ini digunakan untuk menghitung kohesi tanah dan juga menghitung sudut geser tanah. Hasil dari pengujian ini dapat digunakan dalam banyak keperluan, seperti penentuan daya dukung tanah, analisis stabilitas lereng atau meter. Kemudian keluarkan sampel pada ring menggunakan pendorong cetakan. Letakkan sampel tanah shear box dan jangan lupa untuk mengunci terlebih dahulu. Atur kedudukan beban agar setimbang menggunakan skrup beban. Letakkan beban dan atur semua dial tepat pada posisi 0. Buka kunci pada shear box dan alat dapat dijalankan.
lakukan pencatatan pada dial shear stress dan displacement setiap kelipatan 0,2 mm pada dial pergeseran shear box. Pembacaan diakhiri ketika terjadi kegagalan yang diindikasi dengan dial pada tegangan geser yang sudah tidak naik lagi selama 3 kali pembacaan. Hasil data ini digunakan untuk menggambarkan graf hubungan antara tegangan normal dengan tegangan geser saat terjadi kegagalan. Dari grafik tersebut akan diketahui nilai sudut geser dan kohesi. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan. Oke, jadi itu sekilas mengenai tata cara praktikum dari uji gradasi, uji liquid limit, plastik limit, pemadatan, dan uji geser. Nah, di sini untuk tahun ini ada perbedaan pada uji geser menggunakan alat yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Mas Dery tadi. Jadi tidak menggunakan alat seperti yang di video, tapi alatnya nanti akan mendapatkan nilai atau hasil otomatis secara otomatis, nanti juga dapat grafiknya juga secara otomatis. Nah, sekarang saya akan menampilkan Excel perhitungan dari praktikum mekanika tanah. Contoh hasil perhitungan dari mekanika tanah dengan uji gradasi ayakan seperti ini. Untuk kolom pertama adalah nomor ayakannya. Kemudian kolom kedua ada partikel diameter, itu diameter dari tanahnya di tiap ayakan. Kemudian retainer cell itu adalah tanah yang tertahan yang kita timbang tadi setelah uji gradasi menggunakan alat. Jadi yang diisi adalah kolom yang berwarna kuning. Kemudian ini ada percent of retain, itu adalah persentase tertahan, tanah yang tertahan. Kemudian yang terakhir adalah persentase tanah yang lolos ayakan. Hasil yang digunakan nanti untuk perhitungan adalah persentase yang lolos ayakan. Kemudian parameter atau indikator yang dihasilkan dari uji gradasi yaitu D60, D30, D10, dan ada tambahan yaitu D50. Apa sih maksudnya D itu? D itu adalah berapa diameter tanah, diameter partikel tanah yang lolos 60%. Jadi contohnya di sini ada lolos 60% di diameter 0,065. Kemudian selanjutnya ada CU dan CC, ini adalah koefisien keseragaman dan koefisien apa ya? Dan koefisien gradasi. Kemudian selanjutnya ini ada grafik dari output perhitungan. Yang sebelah kanan ini dari pembuatan Excel, yang di sebelah kiri adalah pembuatan dari spreadsheet. Nah, garis ini, garis panah, itu menunjukkan D60, D30, dan D10. Nanti output yang kita gunakan adalah grafik ini, hubungan diameter partikel tanah dengan persentase lolos ayakan. Selanjutnya, uji selanjutnya adalah liquid limit dan plastik limit. Liquid limit, di sini kita menggunakan berat basah dan berat kering. Yang dimasukkan tetap yang kolom kuning, kita menggunakan ini berat basah ketika pengujian, kemudian berat kering setelah dikeringkan di dalam oven. Kemudian ada wake water, ini kadar air yang dikeringkan tadi. Kan sebelumnya basah, kita oven. Nah, beratnya ini kita dapat dari timbangan yang perhitungannya
dari basah itu dikurangi kering gitu ya. Kemudian ada persentase kadar airnya. Ini rumusnya dari perbandingan berat kering dengan selisih berat tanah tadi. Kemudian ini ada number of blow, itu adalah pukulan. Pukulan dari liquid limit. Ada 20, 21, 26, 27, dan 30. Nah, jadi dari tabel ini kita akan mendapat grafik dengan hubungan jumlah pukulan dengan kadar air dari tanah. Dari persamaan ini akan kita dapat sebuah persamaan regresi yang kemudian digunakan untuk menemukan nilai liquid limit. Jadi ini rumus yang digunakan di sini adalah persamaan yang dihasilkan dari grafik liquid limit. Jadi rumusnya ini akan berubah berdasarkan hasil dari grafiknya. Seperti itu. Kemudian dari pengujian plastik limit, tetap yang kita masukkan nanti kolom yang berwarna kuning dengan berat basah tanah dan berat kering tanah yang ditimbang setelah pengeringan menggunakan oven. Hasil yang digunakan adalah rata-rata dari kadar air dari 5 pengujian. Setelah itu, dari hasil plastik limit, kita masukkan untuk mencari nilai plasticity index, di mana nilai liquid limit dikurangi plastik limit. Kita akan mendapat nilai plasticity index. Nah, nilai liquid limit dan plastik limit itu digunakan untuk mencari klasifikasi atau karakteristik dari tanahnya. Selanjutnya ada pengujian pemadatan. Jika kita menggunakan metode pemadatan atau alat standar Proctor test, maka perhitungan yang kita gunakan adalah seperti ini. Dengan metode A ini berdasarkan ASTM. Kemudian tanah yang digunakan adalah lolos ayakan nomor 4 dengan berat tanahnya 2000 gram. Jumlah layarnya seperti yang pada video tadi ada 3 layar dengan jumlah tumbukan 25. Kemudian ini kita menggunakan 5 sampel. Jika kita menggunakan 5 sampel, tabelnya seperti ini dengan grafik yang dihasilkan adalah ini. Seperti yang di video tadi ada titik puncaknya. Titik puncak ini kita dapatkan menjadi MDD itu moist dry density, yaitu berat volume kering optimum dan kadar air optimum. Nah, jadi ini berat volume kering maksimum 1,52. Dari grafiknya ini yang paling optimum, yang di puncaknya. Kemudian ada kadar air optimum. Itu juga dari grafik ini. Jadi ditarik garis. Seperti yang sebelah kanan ini. Tarik garis panah, kita dapatkan berat volume kering maksimum dan kadar air optimum. Kemudian uji UCS berdasarkan video tadi, kita menggunakan tabel seperti ini. Dari sampel detail ini ukuran dimensi dari tanahnya yang diuji UCS. Jadi tingginya, tinggi sampel dan diameter sampel. Kemudian yang digunakan adalah rata-ratanya. Jadi kita menghitung tiga tinggi dari 3 sisi, diameter juga dari 3 sisi, kita gunakan rata-rata. Selanjutnya,
Ini untuk tabel UCS yang kita masukkan adalah kolom yang warna kuning dengan deformation dial reading itu ada di dalam alat UCS itu ada dial, pembacaan dialnya deformation dan pembacaan dial dari tekanan atau force-nya itu, bebannya. Jadi kita masukkan akan mendapatkan deformation, strain itu regangan, dan stress itu tegangan. Kita dapatkan grafik hubungan antara regangan dan tegangan. Seperti ini. Jika grafiknya sampai akhir akan mendapatkan titik puncak di mana pengujian itu mencapai puncaknya, jadi sebelum terjadi keruntuhan ya. Jadi ini terjadi penurunan pada grafik itu ketika sampelnya sudah mengalami kegagalan atau pecah. Itu terjadi penurunan pada grafiknya. Seperti itu penjelasan dari gambaran perhitungan Excel praktikum mekanika tanah. Selanjutnya untuk membantu perkuliahan dan praktikum untuk pemahaman materinya, mungkin teman-teman sudah mengenal ChatGPT ya. Pasti dari teman-teman sudah banyak yang menggunakan. Iya, sudah Mbak. Oh ya. Nah, di sini saya cuma membantu untuk menggunakan agar lebih efektif atau gimana ya, bisa membantu lebih optimal lah untuk menjawab permasalahan kita. Nah, Terima kasih. stop share. Sebentar. Biasanya kita menggunakan ChatGPT itu untuk apa? Untuk menjelaskan apa ini maksudnya apa gitu kan? Atau untuk apa biasanya? Untuk artikel ilmiah sudah pernah menggunakan untuk membantu kita menggunakan Untuk mencari jawaban. untuk mencari Untuk mencari jawaban. jawaban. Ketika Mencari banyak penyusunan hal. artikel, untuk penyusunan artikel, apakah sudah pernah menggunakan ChatGPT? Pernah. Sudah. Nah, sekarang kita coba Pernah. biasanya kan jelaskan mengenai pengujian gradasi ayakan. Biasanya kan hanya seperti itu ya kita menggunakannya. Nah, di sini agar jawabannya itu lebih banyak dan lebih akurat, kita bisa menempatkan ChatGPT itu menjadi seorang profesi. Nah, jadi seperti ini. Anda berperan sebagai akademisi, seorang peneliti, di bidang geoteknik yang sudah melakukan publikasi jurnal berstandar internasional standar internasional. Nah, setelah menempatkan ChatGPT menjadi seorang profesi, kita definisikan kita memiliki topik apa sih? Misalkan di sini saya Anda melakukan
penelitian atau praktikum, mekanika tanah, dengan pengujian gradasi ayakan. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan perintah, berikan penjelasan, atau seperti ini. Berikan materi terkait praktikum tersebut beserta contoh. Misalkan kita ingin em, melihat bagaimana sih nilai-nilai yang ada di pengujian gradasi ayakan itu. Contoh hasil numerik beserta contoh hasil numerik berupa tabel. Nah, kita juga bisa memberikan perintah ke ChatGPT, dia bisa menampilkan hasil yang dalam bentuk tabel gitu. Jadi kita bisa langsung copy dari hasilnya nanti berupa tabel. Kita nanti tabel. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, seperti ini contohnya dari atas kan ada materi. Nah, tujuan pengujian gradasi ayakan, alat dan bahannya, prosedur pengujian. Kemudian ada perhitungannya seperti yang di Excel tadi ada persentase tertahan, persentase lolos, kemudian plotnya menggunakan grafik, kemudian contoh dari hasil numeriknya, kita memerintah ChatGPT untuk membentuk tabel, dihasilkan tabel seperti ini. Oke. Nah, tabel ini kan kolomnya ada ukuran ayakan, berat tertahan, berat kumulatif tertahan. Ada persentasenya, ada persentase lolos seperti yang tadi kan. Coba, coba kita lihat Excel-nya yang tadi lagi ya. Gradasi ayakan. Nah, seperti ini. Sama kok, sama seperti di Excel kita. Ada ukuran ayakan, ada berat tertahan. Sini. Hmm. Nah, coba kita perintah menjadi grafik dari hasil numerik yang ditampilkan. Buatkan grafik hubungan antara diameter ukuran itu diameter tanah dengan persentase kamu.
Nah, grafiknya seperti ini. Ubah menjadi skala logaritma. Jadi dalam grafik hubungan diameter partikel dengan persentase lolos ayakan kita menggunakan skala logaritma. Ini seperti ini. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Dari grafik ini kita coba berikan pembahasan interpretasi hasil berdasarkan grafik dan tabel X. Iya, belum selesai, Pak. Sampai di situ. Nah, dari ChatGPT sudah menunjukkan pembahasan dari hasilnya, hasil tabel, dan juga hasil grafiknya. Kemudian juga ini disertai dengan karakteristik tanah berdasarkan USGS dan ASTO. Itu nanti praktikum kita juga membahas USGS dan ASTO juga. Seperti itu. Ini teman-teman mungkin menggunakan ChatGPT seperti penjelasan biasa ya. Dari sini Iya. apakah ada pertanyaan? Saya Mbak. Iya, silahkan. Saya Pijar Surya Laksana dengan NIM 2023 0501 0785 dari kelas. Mohon maaf, di-mute, Mas Pijar. Iya, Jadi saya sering pakai ChatGPT tapi sering kayak limit gitu. Mungkin ada solusinya. oh, Terima kasih. iya. Kalau untuk ChatGPT yang 3 ya, versi yang 3 itu memang ada limitnya. Jika kita sudah apa banyak menggunakan itu memang ada limitnya. Nah, solusinya ya memang kita langganan atau premium di ChatGPT versi 4 seperti itu. Jadi tetap bayar. Nah, bisa itu satu kelas bisa langganan iuran gitu. Untuk langganan digunakan satu kelas. Tapi ChatGPT 4 juga ada limitnya ya, Pak ya. Juga ada limitnya tapi enggak apa lebih pendek dari ChatGPT 4 gitu. Masih bisa digunakan lebih sering. Jadi bisa iuran satu kelas untuk langganan ChatGPT juga solusinya. Bagaimana Mas Pijar? Baik Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Penjelasan dari saya cukup sekian. Ya, saya kembalikan ke Pak Agatha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih dari penjelasan detail masing-masing aslab, dan nanti di BIMTEK yang kedua akan dijelaskan lebih detail lagi, tapi tentunya tolong apa yang saya tugaskan tadi, itu Mbak Nur, tampilkan PPT saya tadi, sudah di-share belum? Coba tampilkan dulu aja pertanyaan-pertanyaannya. Tolong sambil melatih menggunakan ChatGPT ya. Nah, tadi yang digunakan Mbak Nur, itu coba diikuti. Jadi perintah ChatGPT tidak hanya tolong jelaskan, gitu enggak. Jadi bagus dan tidaknya jawaban dari ChatGPT tergantung kalian semua ya. Ya. Jadi kita harus bisa memposisikan ChatGPT itu sebagai apa. Jangan asal perintah, tolong ini berikan ini, ya enggak karo-karuan hasilnya. Jadi jangan khawatir, meskipun ChatGPT gratisan, kalau kita perintahnya benar, ya insya Allah kita akan memperoleh hasil yang benar juga. Nah, tapi sebelum kita bermain di ChatGPT, paling tidak pahami dulu ya. Jadi buku-buku ini, buku yang bisa ini, Soil Mechanics Foundation ini bisa diklik ya. Ini diklik menuju ke Google Drive sumbernya. Nanti bisa kalian download dan pelajari. Ini kan ada page 18, ini maksudnya halaman 18. Nanti dibaca ya. Untuk persiapan BIMTEK yang kedua dan sekaligus praktek ChatGPT. Nah, tadi sudah diajari upload belum? Belum, upload. Nah, jadi ChatGPT itu bisa, tapi jangan yang banyak-banyak. Misalkan di buku ini nanti page 18. Page 18 bahas apa? Nanti ambil aja page 18 ini, kalian nggak usah ketik lagi ya. Page 18 ini capture, masukkan ChatGPT, dia akan ngetik sendiri. Ya, tinggal kopas saja, masukin ke resume atau di Word kan begitu. Jadi sekarang kita harus bukan istilahnya kita ChatGPT gampang, enggak juga kan begitu. AI adalah tools. Kenapa di dalam kuliah saya itu wajib saya ajarkan ini? Karena apa? Kita ada tools yang membantu kita dalam menganalisa, menghasilkan dan mencari referensi dengan cepat. Ngapain tidak kita gunakan? Tapi, nah ada tapinya. Kita harus tahu bahwa yang diberikan ChatGPT itu benar atau salah. Itu yang paling penting ya. Makanya sebelum tadi dicontohkan Mbak Nur, baca dulu materi-materi yang saya kasih ini. Jadi coba Mbak Nur, tiga referensi. Coba masukkan di halaman terakhir. Masukkan di halaman terakhir aja. PPT halaman terakhir, karena ada referensi. Oke, sementara untuk persiapan BIMTEK, coba nanti di-download buku-buku, 3 buku ini ya. 3 buku ini tolong di-download. Nah, dari 3 buku ini jawablah pertanyaan yang ada di PPT. Sudah di-share Mbak Nur? Nah, nanti habis ini di-share Mbak Nur PPT saya yang saya pakai tadi, PPT resume. Nanti silakan dijawab ya. Nanti saya minta feedback dari kalian semua. Nanti akan saya adu depan, saya tanya kira-kira jawaban dari masing-masing itu seperti apa ya. Enggak apa-apa nanti misalkan saya pakai ChatGPT ini Pak. Ini seperti oke, no problem. Jadi kalian mengerjakan itu pakai apapun oke, silahkan. Tapi ketika saya tanya jawaban ini menurut kamu bagaimana? Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Ya. Karena nanti di dalam proses perkuliahan ini saya nggak ada kuliah di kelas full, nggak ada. Jadi nanti kuliahnya itu per kelompok dalam proses praktikum, di situ proses asistensi dan di situ semua. Dan nanti UTS dan UAS itu adalah sebuah presentasi. Kalau kelas reguler itu saya wajibkan presentasi ke kampus ya. Jadi nanti tiap kelompok akan saya jadwal presentasi kapan berdasarkan materi atau hasil yang diperoleh dalam praktikum. Kalau karyawan online ya berarti nanti membuat video presentasi. Ya, itu ya, gambarannya seperti itu. Jadi memang berbeda proses kuliah saya di semester ini. Saya lebih upgrade ke bagaimana kita memahami teori dan praktek dalam fokus ke tiap-tiap kelompok.
Ya. Jadi saya bisa lebih fokus melihat per person. Dan nanti kita akan identifikasi bahwa nilai di satu kelompok kemungkinan bisa berbeda. Karena apa? Kita akan nanti bisa pada saat presentasi UTS dan UAS kita akan tanya satu persatu terkait apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan. Ya. Begitu ya. Jadi untuk menuju BIMTEK 2 tolong ini nanti di-download dan dipelajari. Pertanyaan yang ada di PPT saya itu semua ada di 3 buku ini. Ya, nanti tinggal perintahkan aja pertanyaan itu, masukkan ChatGPT, nanti kalau keluarnya bahasa Inggris ya suruh translate ke bahasa Indonesia. Tapi jangan salah, saat memberikan translate, pahami kata-katanya apakah dia benar menggunakan kata-kata dengan makna diksi teknik sipil. Ya, jadi diksi itu penting karena kadang orang mentranslate itu salah semua. Jadi kalau kalimat bahasa Indonesia susah dipahami berarti diksinya salah. Nanti bisa diperintahkan tolong rubah menggunakan diksi teknik sipil seperti itu. Itu bisa dicoba. Ya, jadi terkait ChatGPT itu banyak sekali trik-triknya supaya kalian bisa mengerjakan apapun, khususnya untuk Mektan. Tapi sebetulnya tidak unyu ini saja. ChatGPT bisa mengerjakan semua, asalkan apa kita tahu perintahnya dan kita tahu teori yang akan kita kerjakan. Ya gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Tolong di chat di pertanyaan chat ada enggak, Manu? Coba dicek. Ada pertanyaan di chat enggak? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri sesi BIMTEK yang pertama. Silakan. Nah, jadi pertanyaan itu saya berikan untuk membuka wawasan kalian apa sih sebenarnya perkuliahan Mekanika Tanah 1 yang berisi teori dan praktek. Jadi gambaran besar itu ada di PPT saya yang nanti akan di-share Mbak Nur atau mungkin sekarang sudah di-share. Sekarang sudah di-share, silakan dibuka. Nah, itu nge-link semua ke sumber-sumbernya, silakan di-download, di-save dan dipelajari. Jadi kalau itu kalian kan masuk Google Drive. Jadi jangan hanya dibuka Google Drive aja, tolong itu di-save. Setelah di-save, masuk ke Acrobat Reader atau apa namanya? Nitro, itu coba kamu highlight yang penting yang mana. Itu cara belajarnya seperti itu. Dan kuliah saya tidak pernah ada nulis. Ya. Jadi semua online, semua digital, tapi yang penting saat presentasi atau memaparkan itu kalian paham apa yang ditulis. Begitu ya. Oke, silakan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Dodi Irawan, Pak, dari kelas 4. Ya. Saya kan sekarang ada di Cikarang, Pak. Kalau perkiraan prakteknya kapan, Pak, ya, biar bisa ini untuk pengajuan cuti? Ya tergantung nanti kelompoknya ya, karena kita bagi kita mulai di awal September kelompok 1. Jadi nanti harapan saya kalau BIMTEK 2 itu kan kelompok sudah terbentuk, kelompok 1 berapa, 2 berapa. Lah disitulah kita akan BIMTEK 2 kita bisa tentukan jadwal. Jadi tergantung kelompoknya nanti. Kalau kelompok awal masuknya di awal, kelompok akhir ya di akhir, begitu aja. Gitu ya. Pak. Jadi Baik, ya oke. Jadi mohon kerjasama untuk semua. Semakin cepat kalian membentuk kelompok, akan saya semakin cepat membuat jadwal. Begitu ya. Kalau kelompoknya telat, otomatis jadwalnya juga telat. Gitu ya. Jadi yang membentuk kelompok duluan akan saya melotkan ke praktikum di awal-awal. Semakin di awal itu semakin mudah, akan semakin banyak waktu untuk menyusun. Semakin akhir, semakin susah kamu menyusun karena waktunya mepet. Baik, Pak. Jadi gitu ya. Di praktikum awal itu mudah karena waktunya panjang, kan gitu. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak Agatha. Saya Rifan Adi Pangestu, Pak. Kelas 4. Angkatan 2023. Ya, silakan. Untuk kelompoknya itu nanti berarti digunakan sampai awal semester sampai akhir semester, Pak ya? Atau bagaimana, Pak? Betul. Jadi kelompok itu selama praktikum mekanika tanah atau perkuliahan mekanika tanah itu dari awal sampai akhir tidak berubah. Gitu ya. Pak. Dan biasanya di pengalaman-pengalaman sebelumnya kelompok itu berlanjut di mata kuliah saya selanjutnya di mekanika tanah 2,
rekayasa pondasi dan seterusnya. Biasanya itu terus berlanjut, biasanya. Tapi ya nggak tahu, tergantung mahasiswanya, begitu loh. Ya, gitu Oke, ya. Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi saya ingat, oke, dalam membuat kelompok itu ya garis besarnya. Kemarin ada kendala 5 orang cewek, 1 cowok, akhirnya kesulitan, nggak selesai-selesai karena kan kecapean. Jadi harapan saya cowoknya lebih banyak daripada ceweknya. Karena praktikum ini berat. Ya tadi sudah jelaskan berapa kilo tanah dan macam-macam, mengayak berkali-kali, mengeringkan sampel, kemudian menguji dan banyak sekali kan gitu. Ya, itu ya harapannya. Oke, Pak. Oke? Oke, terima Ya. kasih, Pak. Oke. Ya, yuk silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Yuk. Siapa ini? Ahmad Effendi Pak, dari kelas 4, kelas Bisa karyawan buka Pak. kameranya, Mas. Oh ya, sorry, Pak. Ya. Eh, dari kelas 4 Pak, Ahmad Oh ya, Effendi dari. silakan. Ya, gimana? Nanti untuk video Zoom ini bisa di-share juga Pak. Untuk nanti siapa tahu lupa nanti bisa Oh iya. buka Ini lagi. kita record, nanti bisa dilihat di YouTube saya nanti. Habis ini saya upload di YouTube, nanti bisa dilihat di YouTube. Oh ya, nanti bisa di-share linknya ya biar kita Ya, nanti. bisa. Nanti habis ini bisa di-share link. Ya, oke. Ya, tolong ya, Mas Jerry. Makasih Pak. Kamu di laptopmu toh? Ya, besok nanti upload ya. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, enggak ada ya? Oke, sudah direkap? Sudah ya? Sudah selesai ya? Oke, jangan lupa sudah absen semua karena absen akan direkap sebagai bukti kehadiran kalian semua. Oke, jadi nanti link untuk rekaman BIMTEK hari ini akan di-share linknya habis ini setelah kita upload. Dan harapan saya nanti di BIMTEK kedua jangan sampai tidak ada yang hadir, jangan sampai ada yang tidak ikut ya, karena itu sangat menentukan. Jadi saya tidak ada alasan apapun untuk tidak bisa menghadiri BIMTEK ini, karena saya rasa BIMTEK ini sangat penting untuk menjawab bagaimana proses perkuliahan saya, sistemnya seperti apa. Jadi nanti biar tidak bertanya, biasa banyak bertanya seperti ini, makanya kita adakan BIMTEK, kita record, jadi nanti mahasiswa bisa jelas di awal. Jadi bisa mengatur rencana, misalkan mau cuti, mau apapun, nanti di BIMTEK kedua harapan saya kita sudah bisa menampung semua kelompok dan langsung kita bagi pada saat itu sehingga bisa menentukan jadwal cutinya. Ya, gitu ya. Karena praktek ini sangat penting karena Pak ini mendasari kalau kita misalkan di dalam perencanaan atau sebagai pengawas atau pelaksana, terutama di proyek-proyek besar yang membutuhkan membutuhkan sebuah skill dalam masang. Misalkan kita memasang tiang pancang di jembatan yang tanah rawa seperti itu. Biasanya kan perencanaan itu kadang tidak sesuai lah. Tentunya kita selaku pelaksana atau pengawas bisa menjustifikasi apakah sudah benar dengan jenis tanah seperti ini, apakah sudah benar. Nah, begitu. Jadi mekanika tanah adalah dasar awal dalam kita merencanakan sebuah struktur bawah. Jadi kadang orang meremehkan, apa sih mekanika tanah? Nah, akhirnya begitu kerja bingung dia. Dia tidak tahu jenis tanah, dia tidak tahu angka pori, dia tidak tahu density, dia tidak tahu berat volume, dia tidak tahu spesifik gravity, ya pusing. Nah, makanya ini adalah sebetulnya dasar awal kita dalam merencanakan struktur bawah, baik dalam jembatan, kemudian abutment jembatan, kemudian ground improvement atau basement dan semuanya. Gitu ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Ya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada bisa saya akhiri dan harapan saya yang BIMTEK kedua semua bisa hadir sehingga bisa mengikuti perkuliahan saya di awal September. Nanti jadwal kan sudah di-share. Gitu nggih?
Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.